Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh kemajuan iptek terhadap Indonesia. Sebelum saya membahas materi tersebut, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Salsabila dari kelas 12 MIPA 7 absen 32. Apa sih iptek itu? Jadi iptek adalah singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang di bidang teknologi. Berkembangnya globalisasi memunculkan perkembangan-perkembangan baru, seperti munculnya teknologi. Hampir semua orang menggunakan teknologi untuk mempermudah aktivitas individual. Ilmu membuat manusia mempunyai kehidupan yang lebih efisien, meningkatkan keamanan, mudah memecahkan permasalahan yang dihadapi masa hidupnya, meningkatkan kualitas dan derajat, dan dapat hidup sejahtera. Manusia harus hidup dengan pola pikiran yang baik, agar hidupnya tidak tercela dan tidak dibodoh-bodohi oleh orang lain. Dan ilmu pengetahuan sangat berdampak bagi keahlian individual sampai perkembangan globalisasi. Banyak orang juga yang membagi ilmu pengetahuannya untuk orang lain, dan ilmu itu sangat bermanfaat bagi orang itu sendiri. Lalu, seberapa pentingkah kemajuan iptek untuk Indonesia? Dapat dilihat dari pasal 31 ayat 5 yang berbunyi, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Dari bunyi pasal 33 ayat 5 ini bermakna bahwa untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi ini sangat penting. Di era globalisasi, teknologi berperan utama, lebih-lebih menghadapi saingan dari luar. Namun, norma-norma agama dan persatuan bangsa harus menjadi fondasi yang kuat demi untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Lalu, apa saja sih dampak kemajuan iptek terhadap bangsa Indonesia? Di sini saya akan memaparkan dampak positif dan dampak negatif dari aspek politik, aspek ekonomi, aspek sosial budaya, dan aspek hukum. Yang pertama, dari aspek politik. Dari dampak positifnya, kemajuan iptek menjadikan nilai-nilai seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi berpengaruh kuat terhadap pikiran maupun kemauan bangsa Indonesia. Dengan dilaksanakan nilai tersebut, akan menjadi alat kontrol yang efektif dan efisien terhadap keberlangsungan suatu pemerintahan, sehingga pada akhirnya akan tercipta pemerintahan yang bersih, jujur, adil, dan aspiratif. Lalu untuk dampak negatifnya, kemajuan iptek melalui globalisasi untuk sementara telah mampu meyakinkan sebagian masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa manusia ke arah kemajuan dan kemakmuran. Hal ini akan memengaruhi pikiran mereka untuk berpaling dari ideologi Pancasila dan mencari alternatif ideologi lain, seperti halnya liberalisme. Dampak negatif lainnya dari kemajuan iptek yang harus diwaspadai yaitu munculnya gerakan-gerakan radikalisme dan terorisme. Para pelaku gerakan tersebut umumnya merupakan orang yang ahli dalam menggunakan teknologi. Sayangnya, keterampilan tersebut digunakan untuk mengganggu keamanan negara, sehingga stabilitas negara menjadi terancam. Yang kedua, untuk aspek ekonomi. Dampak positif untuk perekonomian dari kemajuan iptek adalah meningkatnya investasi asing atau penanaman modal asing di Indonesia. Semakin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri, mendorong pengusaha untuk meningkatkan efisiensi dan menghilangkan biaya tinggi, menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi, meningkatkan kesempatan kerja dan devisa negara, dan meningkatkan kemakmuran masyarakat. Lalu, dampak negatif untuk perekonomian dari kemajuan iptek yaitu dapat meningkatkan perdagangan bebas yang membuat terdesaknya produk lokal. Hal ini menyebabkan produk lokal kalah bersaing dengan barang-barang luar negeri.
Lalu timbulnya kesenjangan sosial akibat adanya persaingan bebas. Persaingan bebas tersebut akan menimbulkan adanya pelaku ekonomi yang kalah dan yang menang. Yang menang akan leluasa memonopoli pasar, sedangkan yang kalah akan menjadi penonton yang senantiasa tertindas. Lalu kemungkinan perekonomian negara untuk dikuasai pihak asing. Dan yang terakhir, mekanisme pengaturan ekonomi sepenuhnya diatur oleh pasar, sehingga pemerintah hanya sebagai regulator. Dengan demikian, bangsa kita akan dijajah secara ekonomi oleh negara investor. Yang ketiga, untuk aspek hukum, dampak positif untuk hukum pertahanan dan keamanan dari kemajuan iptek adalah menguatnya supremasi hukum, pertahanan, dan keamanan terhadap dilaksanakannya hak asasi manusia, lalu menguatnya regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak pada rakyat, menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum, polisi, jaksa, dan hukum yang lebih profesional, menguatnya supremasi sipil dengan mendudukan tentara dan polisi sebatas penjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara. Lalu dampak negatif untuk aspek hukum dari kemajuan iptek yaitu memunculkan tindakan anarkis dari masyarakat yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa, ketahanan maupun stabilitas nasional. Lalu, peran masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kedaulatan negara semakin berkurang. Yang keempat, untuk aspek sosial budaya. Dampak positif dari kemajuan iptek yaitu mempermudah pendistribusian karya-karya anak bangsa, seperti musik, film, fashion, maupun furniture ke luar negeri. Hal ini akan memperkuat identitas negara serta membuat negara semakin dikenal oleh dunia luar. Mempermudah seseorang memperoleh informasi dari manapun dan kapanpun. Hal ini berperan dalam peningkatan efisiensi dalam aktivitas sehari-hari. Lalu mempermudah seseorang untuk belajar banyak dari tata nilai sosial budaya, cara hidup, dan pola pikir yang baik. Lalu, informasi yang ada di masyarakat dalam langsung dipublikasikan dan diterima oleh masyarakat kembali. Lalu dampak negatif untuk aspek sosial budaya dari kemajuan iptek yaitu memunculkan sifat hedonisme maupun gaya hidup konsumtif dan individualisme yang dapat membuat manusia suka memaksakan diri untuk mencapai kepuasan atau kenikmatan pribadinya. Lalu kekhawatiran akan lunturnya nilai-nilai sosial dan keagamaan, di mana kemajuan teknologi kadang bisa membuat seseorang melupakan hubungan dengan orang lain dan melanggar norma agama. Contohnya, mencuri dengan cara hacking ke suatu lembaga keuangan dan sebagainya. Lalu kemerosotan moral di kalangan warga masyarakat, khususnya di kalangan remaja dan pelajar. Dan yang terakhir, terjadi hilangnya semangat dan jiwa nasionalisme maupun patriotisme. Lalu, cara membangun sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek. Yang pertama, ada mengembangkan demokratisasi dalam segala bidang, lalu mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik, lalu menegakkan supremasi hukum, tidak bergantung pada badan-badan multilateral seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO, mempererat kerjasama dengan sesama negara berkembang untuk bersama-sama dalam menghadapi kepentingan negara-negara maju. Lalu terbuka dalam berinovasi dan perubahan, dapat memanfaatkan kegunaan iptek, menghargai dan menghormati hak asasi manusia, menghargai pekerjaan sesuai dengan prestasi. Yang terakhir, menggunakan potensi lingkungan secara tepat untuk pembangunan. Sekian presentasi dari saya. Untuk kurangnya dan pertanyaannya dapat tulis di kolom komentar. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.